yaitu Abduh Yalel, Mas'ud dan Hubaib, anak-anak Amr bin Umair As-Sakfi. Beliau duduk menghadang mereka dan mengajak mereka kepada Allah serta agar sudi memberi pertolongan kepada agama yang disampaikan, yaitu agama Islam. Berarti kain penutup Ka'bah telah terkoyak jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul, kata salah seorang di antara mereka. Yang kedua berkata, apakah tidak mendapatkan selain dirimu? Yang ketiga berkata, demi Allah aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Jika engkau benar-benar seorang Rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu. Dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak berbicara denganmu. Kemudian beliau bangkit dari hadapan mereka seraya bersabda, jika memang kalian bersikap seperti ini, maka aku minta sembunyikanlah aku. Kemudian beliau berada di tengah-tengah penduduk Taif selama 10 hari. Setiap pemuka masyarakat Taif yang datang menemui beliau pasti diajaknya berbicara dan diserunya. Akhirnya mereka berkata, usir orang ini dari negeri kita dan kerahkan semua rakyat untuk memperdayainya. Dan tatkala beliau hendak pergi, orang-orang yang jahat di antara mereka, yaitu penduduk Taif dan para hamba-hamba sahaya, membuntuti beliau sambil mencaci maki dan berteriak-teriak terhadap beliau, sehingga semua orang berkerumun mengelilingi beliau. Kemudian mereka membentuk 2 barisan dan melemparkan batu ke arah beliau, diselingi kata-kata cercaan, hinaan, hingga mengenai urat di atas tumit beliau sampai berdarah-darah. Tak khayal tertumpah beliau menjadi basah oleh leleran-leleran darah. Sementara Zaid bin Harisah membentengi beliau dengan badannya hingga entah berapa banyak luka di kepalanya. Mereka harus berbuat seperti itu hingga tiba di kebun milik Utbah dan Saibah, anak-anak Rabi'ah yang berjarak 3 mil dari Taif. Setelah itu mereka kembali lagi ke Taif. Rasulullah SAW menghampiri sebatang pohon anggur lalu duduk di bawah rimbangannya. Setelah duduk beberapa saat dan merasa tenang, beliau mengucapkan doa yang amat terkenal, menunjukkan duka dan lara yang memenuhi hati beliau. Karena kerasnya siksaan yang beliau terima, juga didorong rasa memelas karena tak seorang pun yang mau beriman kepada beliau. Saat itu beliau bersabda dan berdoa, Allahumma ilaika asku dha'fi kuwati wa qillatu khilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takalluni ila bi abdin yatajahamuni am ila adwin malaku amri ilam yakun bika alaya godobun fala ubali walakin abiyatuka ya ausa'uli a'udhu binuri wajhikal ladhi asraqat lahu dulumat wa saluha alaihi amru dunya wal akhirah min antunazala bi godobaka ayahulu ala sukhatika lakal ubah hatta taqda wala khawla wa quwwata illa bika, yang artinya, ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahan, kekuatanku, kekurangan siasatku dan kehinaan di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rob orang-orang yang lemah. Engkaulah Robku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka musam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku, sebab sungguh teramat luas afat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu.
yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Dan agar engkau ya Allah tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku, engkaulah yang berhak menegurku sehingga engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Terketuk pula sanubari Utbah dan Saibah mereka keadaan beliau. Lalu keduanya memanggil pembantunya yang beragama Nasrani namanya Adas dan berkata, ambil setandan buah anggur ini dan serahkan kepada orang itu. Kemudian Adas beranjak menemui beliau, dan tatkala beliau sudah menerima buah anggur itu dan mengulurkan tangan memungutnya, beliau bersabda, Bismillah, kemudian memakannya. Kata-kata ini tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini. Kata Adas, dari negeri mana asalmu dan apa pula agamamu? Tanya beliau. Kemudian Nabi bersabda, aku seorang tanya beliau. Kemudian Adas berkata, aku seorang Nasrani dari penduduk Minaweh, jawab pemuda itu. Dari negeri orang yang soleh, Yunus bin Matta. Sabda beliau, apa yang Tuhan ketahui tentang nama Yunus bin Matta? Beliau menjawab, beliau adalah saudaraku, beliau adalah seorang nabi, begitu pula aku. Kemudian Adas langsung merengkuh kepala Rasulullah SAW dan mencium tangan dan kaki beliau. Melihat kejadian itu, kedua anak Rabi'ah saling berbisik, pembantu itu telah dirusaknya. Celaka kamu, orang yang telah kamu lakukan, tanya mereka berdua setelah Adas kembali. Wahai tuanku, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada orang itu. Dia telah mengabariku sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi, kata Adas. Celaka kamu wahai Adas, janganlah sekali-sekali dia membuatmu keluar dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik daripada agamanya. Rasulullah SAW keluar dari kebun itu dalam keadaan murung, sedih, dan hati teriris-iris kembali menuju Makkah. Setelah berjalan beberapa saat dan tiba di Qarnul Manazil, Allah mengutus Jibril serta seorang malaikat penjaga gunung yang meminta pendapatnya untuk meratakan Aqsaibaini kepada penduduk Mekah. Al-Bukhari telah meriwayatkan kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada waktu perang Uhud? Beliau menjawab, aku sudah mendapatkan apa yang pernah kudapatkan dari kaummu. Namun yang paling berat adalah saat di Aqobah. Saat itu aku menyeru Ibnu Abdi Yalel bin Abdi Kalal, namun dia menolak apa yang ku kehendaki. Maka aku pun pergi dengan muka muram dan sedih. Dan setelah tiba di Qarnus Saib, yang di sana ada segumpal awan yang melindungiku. Kemudian aku memandang ke awan itu, yang ada di sana ada malaikat Jibril saudaraku. Dia berseru kepadaku, sesungguhnya Allah sudah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu, wahai Muhammad, dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Allah telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menurut apapun yang engkau kehendaki. Lalu malaikat penjaga gunung itu berseru kepadaku dan mengucapkan salam, kemudian berkata, wahai Muhammad, itu sudah terjadi, dan apa yang engkau kehendaki, jika engkau menghendaki untuk meratakan Aqsabaini, tentu aku akan melakukannya. Nabi SAW menjawab, bahkan aku berharap kepada Allah, dia mengeluarkan dari kalangan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Dalam jawabannya sahabat Rasulullah SAW ini tampak kepribadian beliau yang amat menawan dan akhlak beliau yang agung, sulit dicari bandingannya seperti itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW merasa senang dan hatinya tentram
karena mendapat pertolongan gaib yang dilulurkan Allah dari atas 7 langit. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Wadi Nakhlah dan menetap di sana beberapa hari. Di Wadi Nakhlah inilah ada 2 tempat yang sangat strategis sebagai tempat tinggal, karena di sana ada mata air yang cukup besar dan tanahnya subur. Namun tidak ada referensi yang bisa membantu bahwa tempat tersebut dijadikan tempat tinggal bagi beliau. Selagi berada di Wadi Nakhlah, Allah mengutus sekumpulan jin yang disebutkan Allah di 2 tempat dalam Al-Quran. 1 tempat dalam surat Al-Ahqaf yang artinya wallahu a'lam bimuratihi, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu berkata mereka, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Dan ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan mereka. Mereka pun berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah, dan terimalah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Satu lagi dalam surat Al-Jin, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih wala nusyrika bi rabbina akada. Al-Jin ayat 1 sampai 2. Yang maknanya Allah al-Burati, katakanlah wahai Muhammad, telah mewahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin dengan Al-Quran, mengumpulkan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan Allah pada seorang pun dengan Tuhan kami. Al-Jin ayat 1 sampai 2. Begitu seterusnya hingga ayat ke-15. Dari susunan kalimat yang terdapat dalam ayat-ayat ini, begitu pula dalam berbagai riwayat yang disebutkan tentang penafsiran peristiwa ini, jelaslah bahwa Nabi SAW tidak mengetahui kehadiran sekumpulan jin tersebut. Beliau baru tahu setelah Allah menyampaikan ayat-ayat ini. Kehadiran jin-jin ini merupakan kejadian yang pertama. Dari beberapa riwayat dapat diketahui bahwa mereka itu merupakan duta-duta yang sengaja dikirim hingga beberapa kali sesudah itu. Benar, peristiwa ini merupakan pertolongan dalam bentuk lain yang diulurkan Allah dari simpanan gaibnya dengan disertai pasukannya yang tidak diketahui kecuali olehnya. Kemudian ayat-ayat diturunkan dalam kesempatan itu juga terkandung kabar gembira tentang keberhasilan dakwah Nabi SAW. Kekuatan macam apapun dari berbagai kekuatan dan tidak akan mampu menghalangi keberhasilannya. Dan orang-orang yang tidak menerima seruan, orang-orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya perlindungan selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Ahqaf ayat 32. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-sekali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-sekali tidak pula dapat melepaskan diri daripada dengan lari. Surat Al-Jin ayat 12. Dengan pertolongan dan adanya kabar gembira itu, riak-riak awan kesedihan dan keputusasaan menjadi tersibak. Yang semenjak pergi ke Thaif, wajah beliau selalu muram. Bahkan setelah kembali ke Makkah pun beliau masih tampak muram.
Dengan keadaan yang seperti ini, beliau menyusun langkah baru untuk menyebarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan semangat baru dan optimisme baru pula. Dan di saat itulah Zaid bin Harisah bertanya kepada beliau, bagaimana cara engkau memasuki Makkah padahal mereka orang-orang Quraisy sudah mengusir engkau? Wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang engkau lihat. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Dan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, dan setelah mendekati Mekah beliau menetap di Gua Hira. Dari sana beliau mengutus seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah untuk menemui Al-Akhnas bin Sarik agar dia mau memberikan jaminan perlindungan kepada beliau. Namun dia berkata, aku adalah sekutu Quraisy, padahal sekutu tidak boleh memberi jaminan perlindungan. Lalu beliau mengirim utusan untuk menemui Suhail bin Amr. Namun Suhail berkata, sesungguhnya Bani Amir tidak akan memberi jaminan kepada Bani Ka'ab. Beliau mengirim utusan untuk menemui Al-Mut'im bin Adi Al-Mut'im. Berkata, baiklah. Kemudian dia mengambil senjatanya dan mengumpulkan kaumnya, lalu berkata kepada mereka, ambillah senjata kalian dan bersiap-siagalah di setiap sudut Masjidil Haram, karena aku telah memberi jaminan perlindungan kepada Muhammad SAW. Dan setelah itu dia mengirim utusan untuk menemui Nabi SAW dan mempersilahkan beliau masuk Makkah. Maka dengan cerita Zaid bin Harisah, beliau memasuki Masjidil Haram dengan aman. Sementara Al-Mut'in Adi berseru dari atas hewan tunggangannya, wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan jaminan perlindungan pada Muhammad SAW. Maka tak seorang pun di antara kalian boleh bertindak semaunya sendiri terhadap diri Muhammad SAW. Akhirnya beliau berhenti di dekat Hajar Aswad lalu menciumnya dan salat 2 rakaat. Setelah itu beliau pulang ke rumah. Sementara Mut'im bin Adi dan anak-anaknya terus bersiap siaga dengan senjatanya hingga beliau masuk ke dalam rumah. Ada yang berkata bahwa Abu Jahal bertanya kepada Mut'im, apakah engkau hanya sekedar memberi jaminan perlindungan ataukah menjadi pengikutnya masuk Islam? Aku hanya memberi jaminan perlindungan, jawab Mut'im. Kalau begitu kami akan melindungi siapapun yang engkau lindungi, kata Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW senantiasa teringat perlindungan yang diberikan oleh Mut'im ini. Maka beliau bersabda tentang para tawanan perang Badar, andai kata Al-Mut'im masih hidup, lalu dia meminta kepadaku untuk mengasihi para tawanan ini, tentu aku akan menyerahkan urusan ini kepada mereka. Wallahu a'lamu bishawab.